Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah harap anak-anak ustazah sehat selalu ya. Nah, kembali lagi bersama Ustazah Hairina yang akan memandu pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kali ini anak-anak ustazah kita akan membahas pembelajaran tentang beriman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata yang gaib. Maka mereka diciptakan dari cahaya, bersifat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mendurhakai perintahnya. Itulah malaikat. Anak-anak ustazah sekalian, malaikat merupakan salah satu rukun iman. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, katakan kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Juga engkau beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Nah, ini adalah riwayat Muslim. Anak-anak ustazah sekalian, adapun sifat malaikat, sifat-sifat malaikat. Yang pertama, yaitu adalah diciptakan dari cahaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, dan Adam diciptakan dari tanah, seperti yang disebutkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, yaitu bisa menyerupakan dirinya dalam bentuk manusia. Firman Allah, lalu kami mengutus ruh kami Jibril kepadanya, yaitu Maryam. Dia menjelma di hadapannya dengan bentuk manusia yang sempurna. Surah Quran Surah Maryam ayat 9 ayat 17. Yang ketiga yaitu memiliki sayap dengan jumlah yang beragam. Jadi malaikat itu memiliki sayap. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fatir, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambah pada ciptaannya pada yang dikehendakinya. Dan yang keempat itu ada taat kepada Allah dan tidak mendurhakai perintah-perintahnya. Allah menciptakan malaikat sebelum menciptakan manusia. Mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah, bertasbih dan memuji Allah siang dan malam. Dan yang kelima itu tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin. Orang musyrik pada masa Nabi Muhammad SAW menyebut Allah memiliki anak perempuan. Maksudnya malaikat. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada mereka. Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-19. Karena Allah tidak dilahirkan dan malaikat tidak berjenis kelamin wanita ataupun laki-laki. Dengar ya tidak berjenis kelamin. Dan yang terakhir, sifat malaikat yaitu adalah tidak makan dan minum. Jadi, malaikat itu tidak makan dan minum. Nah, ayo kita lihat apa-apa saja sih yang ada di dalam apa-apa aja malaikat kita. Yang pertama itu ada Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nangkir, Rakib, Atid, dan Ridwan. Jibril yang pertama, Mikail yang kedua, Israfil yang ketiga, Israil yang keempat, Munkar yang kelima, Nangkir yang keenam, Rakib ketujuh, Atid kedelapan, Malik ke-9, Ridwan ke-10.
Jadi malaikat kita itu ada 10 ya nak. Bisa dilihat di bukunya itu ada nama-nama malaikat dan tugasnya. Jadi Jibril itu untuk menyampaikan wahyu, Mikail itu menurunkan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar Nakir menyoal dalam kubur, Rakib Atid mencatat amal baik, dan yang Atid mencatat amal buruk, Malik penjaga pintu neraka, dan Ridwan penjaga pintu surga. Masya Allah ya. Allah menciptakan malaikat manusia agar kita tetap bertakwa kepada Allah. Nah selanjutnya, anak-anak ustazah harus ketahui apa pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan. Jadi nak, kalau kita sudah beriman kepada Allah, kita pasti berpengaruh. Seperti itu. Ada dampaknya. Yang pertama itu adalah mencontohkan ketaatan malaikat kepada Allah. Nah, jadi mencontohkan ketaatan malaikat kepada Allah. Malaikat sangat taat mengikuti perintah-perintah Allah nak, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang terjaga dari dosa dan dekat dengannya. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah. Jadi nak, malaikat tidak berhitung-hitung amal yang pernah dia perbuat dan tidak pula membangga-banggakan dirinya karena melakukan banyak amal soleh. Dan yang ketiga, berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat ini sangat berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebagai manusia juga harus berusaha untuk menjauhi larangan Allah. Itu. Dan yang keempat adalah mencontohkan kedisiplinan malaikat dalam beramal soleh. Seperti itu, yang mencontohkan kedisiplinan dalam malaikat dalam beramal soleh. Dan yang kelima itu dengan tekun dan semangat menuntut ilmu. Jadi itulah malaikat nak, tekun dan semangat menuntut ilmu. Sama untuk kita, harus kita tauladani apa yang ada di dalam malaikat, kita contoh yang baiknya. Insyaallah kita akan dapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini aja penjelasan tentang pembelajaran hari ini, beriman kepada malaikat. Nah, anak-anak ustazah sekalian, adapun tugas yang hari ini yang harus anak-anak ustazah kerjakan itu ada di halaman 46 sampai dengan 47. Tulis soal dan langsung jawaban ya anak-anak ustazah. Ustazah harap enjoy your life and spirit your life. Semangat terus. Dan jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu untuk mengerjakan soalnya agar terlaksana dengan baik. Itu aja dari ustazah. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.